Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GATech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini, GATech akan coba mempraktekkan routing statik di router Mikrotik menggunakan aplikasi simulasi FNJ. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menjalankan aplikasi FNJ. Kita akses melalui browser, kemudian kita inputkan alamat servernya, kemudian kita masukin username dan password, kemudian klik sign in, lalu kita buat lab baru dengan nama lab Mikrotik routing statik 2 buah router. Kemudian kita add new lab, kemudian kita save. Selanjutnya kita akan menambahkan 2 buah Mikrotik, kemudian kita ketikin Mikrotik, lalu di bagian name kita beri nama R1, kemudian kita save. Lalu kita tambahkan Mikrotik yang kedua. Di bagian name kita ganti namanya menjadi R2. Kemudian kita save. Lalu kita tambahkan 2 buah klien. Klien yang pertama Windows. Windows ini kita ganti namanya menjadi klien 1. Kemudian kita save. Lalu kita tambahkan klien yang kedua, Linux. Kemudian kita ganti namanya menjadi klien 2. Kita save. Selanjutnya kita hubungkan R1 dengan R2. Interface yang kita gunakan di R1 yaitu Ether 1. Interface yang kita gunakan di R2 yaitu Ether 1. Kemudian kita save. Kemudian kita hubungkan klien 1 dengan R1. Interface di R1 yaitu Ether 2. Kita save. Kemudian kita hubungkan klien 2 ke R2. Interface yang kita gunakan di R2 yaitu Ether 2. Kita save. Untuk topologi yang kita gunakan, R1 terhubung dengan R2 melalui interface Ether 1. R1 dengan klien Ether 2 dan R2 dengan klien 2 Ether 2. Untuk IP yang kita gunakan di Ether 1 R1 yaitu 10.20.20.1/30. Kemudian kita save. Kemudian untuk interface Ether 1 R2 kita tambahkan IP-nya 10.20.20.2/30. Kita save. Kemudian IP address interface Ether 2 di R1 kita tambahkan IP-nya 192.168.10.1/24. Kemudian untuk interface Ether 2 di R2 kita tambahkan IP-nya 192.168.20.1/24. Ini IP yang kita gunakan. Kemudian untuk network di Ether 1 antara Ether 1 R2 dan R1 ini ada networknya adalah kita tambahkan teks networknya 10.20.20.0/30. Ini networknya. Kemudian network antara R2 dengan klien kita tambahkan
192.168.20.0/24. Ini network untuk klien A dan R2, interface-nya Ether 2. Sedangkan untuk network antara R1 dan klien 1 yaitu 192.168.10.0. Untuk IP address di klien 1 dan klien 2 ini kita dapatkan nanti secara otomatis. Langkah selanjutnya kita akan menjalankan R1, klik kanan start. Di bagian notification ini ada R1 started. Kemudian R2 kita start. Di bagian sini R2 started. Begitu juga dengan klien 1 kita start dan klien 2 kita start. Jadi di bagian notification ini ada notifnya klien 1, klien 2 started. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di R1. Di sini kita gunakan OpenSSH atau Telnet. Begitu juga dengan R2. Kita remote R1. Di sini ada R2. Untuk login secara default, admin, passwordnya tidak menggunakan password. Kemudian kita klik no karena kita tidak mempunyai lisensinya, karena ini digunakan untuk simulasi. Begitu juga dengan R2, admin, passwordnya tidak menggunakan password. Kemudian no. Langkah selanjutnya kita akan mengganti mikrotik ini menjadi R1. Sistem, identity, edit, value name. Kemudian kita ganti menjadi R1. R1, Ctrl O. Di bagian R2 kita edit juga, atau kita langsung copy bagian ini, kemudian kita pastekan. Kita ganti menjadi R2. Ctrl O. Di bagian name-nya atau identitinya akan berganti menjadi R2. Selanjutnya di R1 kita akan menambahkan IP address di Ether 1 dan di Ether 2. Kita tambahkan IP-nya, IP address address yang kita tambahkan yang pertama Ether 2 192.168.1/24. Interface-nya kita lihat di sini, interface-nya adalah Ether 2. Ether 2. Kemudian untuk memudahkan kita copy, kita paste di bagian bawah. Ini kita ganti menjadi Ether 1. Kemudian di bagian addressnya kita ganti menjadi 10.20.20.1/30. Kemudian kita lihat IP address print. Di sini kita sudah menambahkan 2 buah address dan di 2 interface. Selanjutnya kita akan menambahkan IP address di R2. IP address 192.168.20.1/24. Interface-nya Ether 2. Kemudian kita tambahkan IP, kita
tambahkan untuk Ether 1, kemudian IP-nya kita ganti 10.20.20.2/30. Kemudian kita enter. Kemudian kita lihat IP-nya IP address print. Di sini kita sudah menambahkan IP address di dua buah interface. Selanjutnya kita akan menambahkan DHCP server agar klien 1 dan klien 2 mendapatkan IP secara otomatis. IP DHCP server, kemudian setup, enter. Interface yang kita gunakan Ether 2, kemudian enter. Kita biarkan secara default, enter. Kemudian begitu juga di R2, kita aktifkan DHCP servernya, IP DHCP server setup. Salah penulisan, setup. Kemudian interface-nya Ether 2, enter. Harusnya di bagian ini klien 1 dan klien 2 sudah mendapatkan IP otomatis dari Putra R1. Di klien Windows ini kita coba cek IP-nya. Coba cek IP. Sini kita close. Kemudian di bagian command prompt coba lihat IP config. Di sini kita sudah mendapatkan IP dari R1. Sekarang kita coba ping dari klien 1 ke interface Ether 2 R1. Ping 192.168.10.1. Enter. Di sini kita sudah berhasil melakukan ping. Kemudian kita coba cek klien 2 apakah sudah dapat IP otomatis dari R2 Ether 2. Kita coba. Ini kita loginnya menggunakan root, kemudian passwordnya ev@123. Dari klien Linux ini kita akan coba memeriksa IP yang digunakan. Jadi kita gunakan terminal untuk melihat IP address yang digunakan oleh sistem operasi Linux ini. Kita ketikin terminal. Di sini kita gunakan terminal. Kemudian kita gunakan perintah IP A. Di sini kita sudah mendapatkan IP satu segmen dengan R2. Sekarang kita coba ping 2 168 20.1. Di sini kita sudah berhasil melakukan ping. Kemudian dari klien A kita coba ping ke klien B, apakah sudah bisa. Coba kita tes ping 192.168.20.254. Di sini masih tampil pesan destination net uncrackable, jadi tidak terhubung. Tidak terhubung di sini disebabkan kita belum menambahkan tabel routing di R1 dan di R2.
Sekarang kita coba tambahkan tabel routingnya di R1. Tambahkan tabel routing di sini di R1 yang akan kita tuju networknya 192.168.20.0/24. Berarti IP route at destination addressnya 192.168.20.0/24. Kemudian yang menjadi gateway-nya berarti alamat yang ada di header 1, gateway 10.20.20.2. Kemudian kita enter. Kemudian kita lihat tabel routingnya IP route print. Tabel routingnya berarti ini aktif statik. Kemudian di R2 kita harus tambahkan juga tabel routingnya. Berarti di R2 ini yang menjadi tujuan network antara R1 dan klien, berarti IP route kita tambahkan at destination-nya 192.168.10.0/24. Kemudian gateway-nya berarti 10.20.20.1. 10.20.20.1. Bentar, kemudian kita lihat tabel routingnya IP route print. Di sini sudah ada di flag 1 ini aktif statik. Kemudian kita coba ping kembali dari klien A atau klien 1 ping ke IP 192.168.20.254 yang sebelumnya destination net uncrackable. Setelah kita tambahkan tabel routingnya harusnya sudah terhubung. Di sini kita sudah bisa melakukan ping dari klien 1 ke klien 2. Sekarang kita coba lihat hasil tracernya. Tracer 192.168.20.254. Harusnya hasil tracernya kita mempunyai 2 buah rute atau 2 buah gateway yang dilewati klien A untuk terhubung ke klien 2. Sini ada 2 gateway atau rute 192.168.10.1, berarti yang ini. Kemudian 10.20.20.2, berarti yang ini. Dan sampai ke klien 2. Jadi untuk tabel routingnya berhasil kita tambahkan. Tanda berhasilnya kita sudah bisa melakukan ping dari klien 1 ke klien 2. Sebelum kita tambahkan tabel routingnya, kita tidak bisa melakukan ping. Jadi di sini ada informasinya aktif statik. Jadi routing yang kita tambahkan di sini kita tambahkan secara manual. Begitu juga di bagian R2 aktif statik. Jadi seandainya kita disablekan, contohnya di flag 2 ini routing yang sudah kita tambahkan kita disablekan di R1, apakah klien ini masih bisa terhubung ke R2, masih bisa terhubung ke klien 2. Coba kita disablekan IP route disable numbernya di sini ada number 2. Kemudian kita coba IP route print. Kita lihat di tabel routing flag 2 ini ada X, berarti
kondisinya disable. Kemudian kita coba ping kembali dari klien 1 ke klien 2. Jadi hasil ping setelah R1 di tabel routingnya kita disable, jadi hasil ping kita destination net anchor kabel, karena salah satu di tabel routing router kita masih kurang, sehingga saat klien 1 ingin terhubung dengan klien 2 tidak menemukan destination dan gateway yang akan dilewati oleh klien 1 untuk menuju ke klien 2. Dan apabila kita aktifkan kembali tabel routing yang di R1, IP route print, sekarang kita aktifkan kembali yang flag 2 ini, kondisinya X, kita aktifkan IP route enable nomor 2. Kemudian kita lihat tabel routingnya lagi. Di sini ada aktif static. Kemudian kita coba cek dari klien. Harusnya sudah bisa kembali untuk ping ke klien 2. Jadi untuk routing statik di Mikrotik hampir sama dengan routing statik di router Kisco, hanya perintah yang digunakan yang berbeda. Kelebihan dari Mikrotik ini, kita bisa meremote atau melakukan konfigurasi menggunakan metode GUI, Graphical User Interface. Kan tetapi di router Kisco kita tidak bisa melakukan konfigurasi menggunakan GUI, karena konfigurasinya hanya menggunakan metode atau model CLI. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila teman-teman mendapatkan kendala saat mempraktekkan seperti topologi yang Giatek cobakan sekarang, silakan teman-teman buat di kolom komentar. Nanti kita diskusikan kira-kira apa solusi dari masalah yang teman-teman hadapi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.